Oke, ketemu lagi dalam sesi pertama ya, diskusi. Nah, di dalam sesi pertama ini kita akan mendiskusikan sebuah profil company dari sebuah perusahaan yang sudah ada di masing-masing aplikasinya ya. Silahkan dilihat kembali. Nah, kita bicara tentang PT Patra Niaga ya, di mana perusahaan bergerak dalam migas. Nah, PT ini berfokus pada ini contoh soal ya, yang Anda harus simak sama-sama untuk didiskusikan. Di antaranya adalah berbicara tentang sebuah perusahaan impor minyak mentah menjual kembali dalam bentuk minyak siap jual. Oke, kita bicara tentang impor minyak mentah. Perusahaan ini mengeluarkan laporan keuangan tahunan untuk berbagai fungsi. Selain perusahaan-perusahaan mendapatkan pendanaan investor potensial, selanjutnya apa jadi manfaat dari laporan dan analisis keuangan untuk perusahaan tersebut. Nah, jadi sebuah perusahaan ini berusaha mengeluarkan laporan keuangan, laporan tahunan, atau dikenal dengan annual report dari sebuah perusahaan. Biasanya dalam bentuk buku dan membuka keseluruhan eh, sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan ini berusaha untuk menarik investor salah satunya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan harus sangat efektif untuk memberikan penjelasan kepada investornya. Gitu ya. Nah, baik kita coba bahas jawaban dari eh, yang sudah Anda jelaskan di aplikasi ya, di e-learning. Baik, kita coba dengan Akbar Wahyudi. Akbar Wahyudi ya. Dalam hal ini nanti kita akan, nah saya pakai rekaman ini supaya eh, audiensnya atau mahasiswanya bisa langsung mengerti apa yang nanti akan kita bahas di masing-masing diskusi ya. Walaupun tidak kesemuanya secara sekaligus, tapi sekarang ini sudah hari Jumat, harusnya sudah terkumpul banyak ya. Tapi saya lihat masih masih banyak yang belum. Langsung dibuat diskusinya, kita bahas sama-sama. Baik, kita mulai dengan diskusi dari Akbar Wahyudi ya. Akbar Wahyudi yang pertama nih ya, kita coba mendiskusikannya. Akbar Wahyudi membahas tentang laporan keuangan dan fungsinya, di mana tujuan dan manfaat keuangan dijelaskan untuk menilai kinerja keuangan. Oke, kemudian mengidentifikasikan tren. Artinya dengan membandingkan laporan keuangan tahun ke tahun akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bagus, ini buat investor merupakan salah satu poin plus. Ya, kemudian untuk pengambilan keputusan serta menarik investor. Ya, sebetulnya laporan keuangan yang betul nanti akan dianalisis oleh para investor, terutama bagaimana tata kelola keuangan di perusahaan tersebut. Ya, model laporan keuangan yang ditulis diantaranya laporan rugi laba, porsi keuangan dan neraca, arus kas. Nah, di sini adalah faktor-faktor teknik dari laporan keuangan. Akbar Wahyudi sebenarnya bisa, Yudi sebenarnya bisa memulai dengan penjelasan yang lebih rinci
dengan pendapatnya bagaimana sebuah perusahaan ingin meluncurkan laporan keuangan demi untuk mengambil investornya. Jadi uh, bisa dikemukakan lewat pendapat sendiri ya daripada Anda mengutip dari yang lain itu secara copy paste. Lebih baik Anda coba dulu eh, menuliskan dengan pendapat-pendapat Anda apa yang Anda ketahui tentang laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita bicara dari Saudari Rosfitri Harum. Bila ada salah ketik, mohon maaf nih ya. Terkadang dalam mengetik agak sedikit susah untuk memberikan komentar. Harum Jayanti membahas tentang laporan keuangan dan manfaatnya. Ya, tujuannya untuk menilai profitabilitas. Oke, bagus. Mengidentifikasikan kekuatan kelemahan finansial. Iya. Memprediksi potensial pertumbuhan risiko dan kebangkrutan, membantu mengambil keputusan strategis. Oke, ah nanti mungkin saya coba bantu untuk memberikan sebuah catatan-catatan tentang real laporan keuangan. Mungkin saya coba nanti berikan penjelasan di ah, webnya tentang bentuk laporan keuangan tahunan ya sebuah perusahaan. Supaya Anda bisa nanti menganalisis apa saja sih yang ada di sana dan menginvestigasi ya sebetulnya untuk apa analisis rasio keuangan, analisis tren, evaluasi arus kas ya secara lebih profesional. Baik, sudah bagus. Selanjutnya kepada Yunita Sari. Oke. Yunita Sari membahas tentang analisa laporan keuangan merupakan bagian dari apa ini? Oh, dibahas dari manfaat dulu. Di mana laporan keuangan memiliki evaluasi kerja, prediksi kinerja masa depan, pengambilan keputusan, evaluasi risiko. Oke, nanti dibahas ya tentang apa sih resikonya sebuah laporan keuangan dan bagaimana cara melihat risiko dari laporan keuangan. Boleh nanti dibaca-baca dalam menganalisis laporan keuangan. Karena tentu saja kita harus tahu untuk investor salah satu titik lemahnya harus mengetahui laporan-laporan keuangan dari risiko. Ya, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana dia mencoba menganalisis rasio keuangannya. Ya, apa saja yang dianalisis. Di sini bukan industri atau perusahaan sejenisnya, tapi di sini adalah perusahaan-perusahaan impor. Jadi, bagaimana menganalisis perusahaan berbasis impor? Bisa dibaca, dicari inventorinya ya. Untuk
Kesimpulannya, didapati bahwa kondisi keuangan kinerja operasional serta mengidentifikasi risiko yang dihadapi betul. Itu sudah tentu, makanya harus dijelaskan tentang bagaimana melihat laporan keuangan dari sisi risiko, terutama perusahaan impor. Oke, sudah bagus ya. Kita lanjut lagi dengan Sri Hartati. Wah, tunggu dulu. Oke, Petre Niagara. Oke, betul sudah ada. Saya agak tertukar dengan membahas tentang tujuan dan manfaat bagi manajemen. Analisa keuangan membantu manajemen mengevaluasi kinerja perusahaan. Terutama untuk investasi ya. Investasi itu biasanya bisa diambil oleh perorangan, bisa oleh corporate atau corporate by corporate maksud saya. Jadi hal ini dijelaskan manajemen seperti apa yang ingin melihat laporan keuangan. Ada juga investor personal yang memiliki kemampuan untuk menginvestigasi laporan keuangan ya seperti laporan keuangan rugi laba, neraca, arus kas, laporan ekuitas. Nah, termasuk ekuitas nih. Di ekuitas ini menunjukkan bahwa kesehatan investasi di dalam sebuah perusahaan cukup baik. Dijelaskan di sana, coba dibaca dulu tentang bagaimana melihat. Nah, di sini dibahas juga bagus tentang analisis eh, discounted cash flow. Nah, ini perlu nanti dibahas lebih detail. Oke, sudah bagus. Mungkin nanti saya coba berikan beberapa hal tentang discounted cash flow. Selanjutnya kita bicara tentang jawaban dari Hurti Ayu. Yang menjelaskan tentang tujuan laporan analisis keuangan adalah pedoman untuk mengambil strategi dan kebijakan dalam perusahaan. Ya, bagus tuh. Ya, kebijakan. Salah satunya sebetulnya yang harus dijelaskan lebih banyak adalah bagaimana berinvestasi. Gitu ya, difokuskan dibaca lagi. Tapi ada poin berikutnya mempertimbangkan pihak investor, menginvestasikan dana perusahaan. Betul, ya. Jadi ini merupakan pokok bahasannya. Membahas tentang mempertimbangkan investor ini memiliki nilai tersendiri selain dia untuk melihat strategi perusahaan. Karena investor akan melihat bukan hari ini tapi ke depan. Adakah kemungkinan perusahaan itu memiliki peningkatan dalam ekuitasnya, baik harga ataupun jumlahnya? Selanjutnya, laporan keuangan juga berbicara tentang ya tentu saja ada laporan rugi laba, neraca dan segala macamnya ada ya.
Tapi tentunya beberapa hal yang perlu dilihat juga rasio keuangannya. Rasio ini bicara tentang persentase pembagiannya, baik dari modal, baik dari cash flow-nya, baik dari apa bagaimana pembelanjaannya, bagaimana pengimporannya, bagaimana nilai-nilai keuntungannya. Nah, di sana dibahas secara oke, sudah bagus. Selanjutnya kita bahas dari Mia, Mia Zarina. Oh, menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan lewat evaluasi kinerja keuangan. Betul, mengidentifikasi kekuatan kelemahan keuangan. Ya, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oke, ya, terutama untuk investor ya. Hal ini penting ya. Bagus. Kemudian analisis laporan keuangan membantu perusahaan mengambil keputusan, membantu investor menilai kinerja perusahaan. Betul ya, ini manajemen. Oke, sudah bagus. Tapi justru saya pengen melihat diskusinya di sini. Apa yang harus didiskusikan dalam poin-poin tersebut? Bagaimana cara melihat sebuah perusahaan basisnya adalah investasi untuk jenis minyak ya. Jadi untuk investasi perlu ada pembahasan lebih lanjut selain menjelaskan poin-poin seperti evaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi keuangan. Di sana harus pemberian penjelasan bagaimana hal tersebut dapat membantu investor dalam melihat laporan keuangan. Selain dari juga mungkin kita menjelaskan tentang laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan lain sebagainya. Oke, tapi overall bagus ya. Sekali lagi saya sarankan bagi mahasiswa eh memberikan pendapatnya ya. Ini diskusi bukan jawaban yang harus Anda jawab sesuai dengan buku, tapi diskusi bagaimana Anda membuat sebuah argumen dari apa yang Anda baca. Harusnya itu supaya Anda lebih paham gitu ya. Kalau hanya copy paste tentu saja saya bisa lihat bahwa oh jawabannya copy paste gitu ya. Hmm. Harapannya lebih lebih berdiskusi di sini ya. Oke, kemudian kita lihat dari Indra Judistira membahas tentang investor dan manajemen melihat apakah perusahaan menghasilkan laba atau kerugian. Ya itu sudah pasti. Ya, tapi bagaimana hal itu menjadi sebuah penjelasan bagi investornya? Ya, pengelolaan aset dan liabilitas. Nah, apalagi pengelolaan aset. Jadi harus tahu bahwa aset dikelola dengan cara apa, laporan seperti apa yang harus diberikan pada para investor. Sehingga bisa dilihat pengelolaan aset, liabilitasnya, cash flow-nya. Nah, itu diberikan pendapatnya sebagai seorang analisis. Ya,
Selanjutnya dibahas juga tentang perencanaan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana mengambil keputusan strategis setelah Anda menganalisis? Nah, itu ada alurnya. Dibaca-baca lagi. Selanjutnya kita bahas dari Mirna. Ya, Mirna menjelaskan tentang manfaat analisis laporan keuangan bagi manajemen, evaluasi kinerja, mengukur kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren positif, negatif, mengevaluasi efektivitas. Ya, dari sisi itu sudah tepat ya. Pengambilan keputusan. Tapi fokuskan dalam hal ini adalah bagaimana investor tertarik. Karena laporan keuangan itu bukan hanya laporan, tapi dia memiliki nilai market di mata investor. Ketika dia tidak memiliki nilai market, tidak akan ada yang investasi. Itulah yang menjadi pokoknya Anda harus paham bagaimana sebuah laporan keuangan dapat menjelaskan hal tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas dari Asta, unik namanya ya. Dari Asta, Lomba Trita Turia, membahas tentang tujuan manfaat dari laporan keuangan dilihat dari evaluasi kerja, prediksi kerja masa depan, pengambilan keputusan, ya, peningkatan transparansi akuntabilitas. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari laporan keuangannya. Kembali lagi saya katakan bahwa laporan keuangan yang ditujukan para investor kadang-kadang agak sedikit berbeda dengan laporan keuangan eh, tahunan yang dipublikasi karena investor harus mengetahui secara detail eh, perubahan-perubahan dana, cash flow dana, dan pemanfaatan dana, serta selain itu ada rugi labanya. Nah, hal tersebut mungkin bisa dikritisi oleh Asta, ya, sehingga kesimpulannya nanti di sini bisa ditambah. Di sini membahas tentang melalui analisis tersebut, perusahaan dapat memahami kondisi keuangan dan kinerja operasional, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi. Ya, itu secara umum. Ya, tapi tentu saja bagaimana sebetulnya bukan hanya risiko yang dilihat, tapi bagaimana sih perusahaan itu bisa mengambil untung. Seorang investor tidak hanya melihat risiko untuk rugi, tapi bagaimana peluangnya untuk mendapatkan untung? Mampu nggak perusahaan itu mendapatkan untung? Tapi overall bagus. Selanjutnya kita bahas dari Amelia Zahra. Amelia Zahra membahas tentang nilai kondisi keuangan perusahaan. Di antaranya mendorong analisis mengenai likuiditas, probabilitas, solvabilitas perusahaan. Betul.
Dalam hal ini likuiditas seperti apa, profitabilitas seperti apa. Nanti dibahas di belakang kali ya, bisa ditambahkan. Hasil analisis menggunakan manajemen untuk membuat strategi bisnis. Sedangkan investor menggunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan investasi, akuisisi, dan divestasi. Ini pengambilan keputusan dari investor, tapi perlu ada landasannya, ya, tidak semerta-merta mengeluarkan keputusan tentunya. Nah, ini yang harus dijelaskan sebetulnya di atasan ini. Betul tujuannya ini landasan pengambilan keputusan ya, tapi bagaimana sih hal itu bisa dijelaskan secara lebih detail ya? Ya kalau yang untuk neraca balance sheet atau laporan rugi laba atau statement of interest equity itu sudah betul ya, sudah betul. Tapi bagaimana investor itu melakukan sebuah analisis keuangan? Oke, di sini ada tulisan tentang analisis rasio keuangan, di mana rasio likuiditas seperti currency ratio, profit rasio. Oke, berfungsi menilai kemampuan perusahaan memenuhi jangka pendek, rasio profit. Ah, ini ya. Jadi ada rasio profitabilitas seperti ROA, ROE ya, atau return of asset, return of equity. Nah, di situ harus dijelaskan, betul, sudah bagus. Kemudian analisis tren keuangannya juga ya, meneliti arus kas. Nah, sudah tepat, oke, kualitas. Oke, laporan keuangan. Nah, kesimpulannya saja nih nanti ditambahkan bagaimana melihat sebuah bahwa laporan keuangan Anda sudah menjadi tempat untuk investor dapat melirik perusahaan itu seperti apa. Artinya bukan kita membuat sebuah laporan keuangan kemudian berbohong di laporan keuangan, itu fatal ya. Tapi ini memberikan secara jelas gambaran di mana perusahaan memiliki nilai-nilai seperti perhitungan rasio likuiditas, aset, equity, itu seperti apa. Nah, kenapa saya bahas tentang rasio? Karena rasio itu penting. Untuk apa rasio itu? Rasio itu digunakan untuk melihat secara cepat. Ini perusahaan ke depan berapa persen rasionya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Lukas. Waduh, sedikit sekali catatan Anda. Lukas ya, coba saya lihat dulu. Oh, di sini sedikit sekali ya. Oh, belum keluar ya. Ya, kamu terlalu sedikit juga bahasannya ya. Baik, tapi kita coba bahas dari Lukas. Lukas Kirpasih.